Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Pagi hari yang cerah itu, tiga sahabat yang terdiri dari Karube, Arisu, dan Chota sedang nongkrong di tepi Shibuya Crossing, melamun sambil memandangi sibuknya orang-orang berlalu lalang. Tiga sahabat ini memiliki beban masalah kehidupannya masing-masing. Untuk sejenak melupakan masalahnya, Karube tiba-tiba menggendong Arisu dan membawanya menyeberangi Shibuya Crossing. Chota mengikuti sambil memvideokannya. Mereka berputar-putar dan tertawa lepas. Hingga tanpa sadar, ternyata lampu hijau sudah menyala. Satu persatu kendaraan mulai melaju. Akibat tiga sahabat itu yang masih berada di tengah jalan, terjadi sedikit kekacauan. Mereka bertiga pun dikejar oleh polisi. Arisu, Chota, dan Karube berlari masuk ke sebuah gedung, lalu bersembunyi dengan masuk ke bilik toilet. Mereka bertiga terlihat senang karena berhasil lolos dari situasi yang penuh adrenalin itu. Tiba-tiba ada seseorang yang menggedor-gedor bilik toilet. Namun sedetik kemudian suara gedoran itu hilang, bersamaan dengan padamnya lampu di ruangan toilet tersebut. Bahkan ponsel milik tiga sekawan itu juga mati, tidak bisa dinyalakan. Dengan perlahan Arisu, Karube, dan Chota bergerak keluar dari bilik toilet. Mereka mendapati bahwa orang-orang yang berada di dalam gedung sudah tidak ada. Setelah keluar dari gedung itu, di luar sana juga sama sekali tidak ada orang satupun. Shibuya Crossing yang dikenal sebagai tempat paling sibuk di dunia sekarang terlihat kosong melompong, sepi seripi. Tiga sekawan tak mengatakan satu patah kata pun. Mereka hanya bisa melongo, heran, bingung kemana semua orang pergi. Ketiganya lantas memutuskan untuk berpencar. Arisu mencoba menyusuri kota, berusaha mencari siapapun saja orang yang bisa ia temui. Tapi sepertinya tidak ada. Lalu ada hal yang sedikit mengganggu saya teman-teman. Jika semisalnya orang-orang menghilang secara mendadak, maka kendaraan-kendaraan yang sedang melaju seharusnya bertabrakan kan? Tapi ini mobil-mobil terlihat berhenti di tempat. Menganehkan. Chota memutuskan kembali ke kantor tempat ia bekerja. Dan seperti yang sudah diduga, Chota tidak menemukan satu orang pun di sana. Sedangkan si Kurabe pergi ke bar tempat pacarnya bekerja. Ia berusaha memanggil-manggil kekasihnya itu, namun sayang sekali pacar Kurabe juga menghilang. Ketiga sekawan lantas berkumpul kembali dan mereka mulai berbincang, berdiskusi, berteori kesana kemari sampai tak terasa sudah malam hari. Tak ada satupun pencahayaan malam itu, seluruh kota gelap. Tapi tiba-tiba sebuah layar iklan besar menyala, berisikan tulisan "Selamat datang pemain, game akan dimulai beberapa saat lagi." Arisu, Kurabe, dan Chota kebingungan maksudnya apa. Lalu tulisan lain muncul memberikan petunjuk arah kemana mereka harus pergi untuk mengikuti game yang dimaksud. Karena penasaran, tiga sekawan pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah ditunjuk. Hingga mereka sampai di sebuah gedung yang lampunya masih menyala. Padahal seluruh kota mati listrik. Mereka bertiga memasuki gedung itu, terus dipandu oleh tulisan-tulisan yang muncul begitu saja. Hingga mereka memasuki sebuah area koridor yang memiliki laser sensor saat dilewati. Di sana ada sebuah lift, kemudian ada beberapa ponsel yang berjajar tersedia. Satu orang boleh ambil satu katanya. Ponsel tersebut langsung menyala saat mendeteksi wajah mereka. Namun sayangnya ponsel itu tidak punya fungsi apapun selain petunjuk tentang game. Tapi merekam video bisa guys. Sedetik kemudian tanpa disangka, tiga sekawan kedatangan seorang wanita yang datang ke sana. Tapi katanya dia adalah pemain juga. Wanita itu bernama Shibuki. Ia memperingatkan tiga sekawan agar jangan coba-coba keluar dari area game. Karena laser super kuat tertembak dari langit tepat mengenai kartu kerja Chota. Itu sungguh berbahaya. Tidak hanya Shibuki, ada lagi wanita lain yang datang, sebut saja dia Caca. Ponsel para pemain memberitahu bahwa game yang akan mereka mainkan berjudul Hidup dan Mati. Para pemain pun dipersilahkan untuk menaiki lift. Setelah itu Arisu, Kurabe, Chota, Shibuki, dan Caca tiba di sebuah ruangan yang cukup kecil. Terdapat dua pintu di bagian depan dan di samping kiri mereka. Pintu depan bertuliskan hidup, lalu pintu di kiri bertuliskan mati.
Ponsel game memberikan informasi lagi jika waktu mereka di ruangan tersebut adalah 2 menit. Pintu mana yang harus mereka pilih? Oh iya, hampir lupa guys. Game hidup dan mati ini tingkat kesulitannya adalah kartu 3 keriting. Entah apa maksudnya, kita belum tahu. Chota mulai merekam video karena menurutnya ini menarik. Hingga waktu yang tersisa tinggal 1 menit lagi. Asap mulai mengepul dari bawah lantai, membuat mereka semua sesak. Si Buki panik dan menyuruh mereka untuk segera memilih pintu. Caca pun melangkah membuka pintu dengan tulisan hidup. Dan tiba-tiba pancaran laser menembak kepalanya dari atas hingga dia mati. Oh my god. Sontak, si Buki, Karube, Arisu, dan Chota buru-buru masuk ke pintu mati yang berada di sebelah kiri. Bersamaan dengan waktu yang habis dan ruangan barusan secara mengejutkan dipenuhi dengan kobaran api. Jika mereka tidak sempat berpindah ruangan, pasti mereka sudah terbakar habis. Ponsel game berbunyi. Waktu di ruangan ini adalah 1 menit 50 detik. Semua tatapan langsung menuju 2 pintu di ruangan tersebut. Di depan mereka ada pintu hidup, lalu di samping kanan terdapat pintu mati. Sekarang, pintu manakah yang harus dipilih? Semua orang kebingungan dan takut mati. Namun di saat waktu tinggal 10 detik lagi, Karube nekat saja untuk membuka pintu hidup di depan mereka. Karena jika tetap di ruangan itu pun mereka akan mati terbakar. Untungnya pintu yang dipilih oleh Karube tidak salah. Mereka berempat berhasil selamat karena Karube. Ponsel game berbunyi. Waktu di ruangan ini adalah 1 menit 40 detik. Karube segera mendesak si Buki untuk membuka pintu selanjutnya. Kita gantian, Cok. Tadi kan aku yang memilih pintu, sekarang kau si Buki, ujar Karube. Namun si Buki terlalu takut untuk membuka pintu. Di depan mereka ada pintu hidup dan di samping kanan ada pintu mati. Sekarang Karube mulai mendesak Arisu untuk berpikir. Karena di antara mereka Arisulah yang paling pintar dan bahkan hobinya adalah bermain game setiap hari. Tapi ini bukan game Karube, ini hoki-hokian, teriak Arisu. Mereka berdua di situ berdebat. Hingga Karube menonjok wajah Arisu. Saat itu juga Arisu tersadar akan sesuatu. Dan karena waktu tinggal 10 detik lagi, Arisu buru-buru membuka pintu mati yang berada di sebelah kanan. Benar, pintu pilihan Arisu itu aman. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Chota kepada Arisu. Ponsel game berbunyi. Waktu di ruangan ini adalah 1 menit 30 detik. Di depan mereka ada pintu mati dan di sebelah kanan ada pintu hidup. Arisu mulai menjelaskan bahwa saat memasuki gedung tersebut, Arisu sempat melihat ada mobil impiannya yang terparkir. Mobil tersebut kurang lebih panjangnya 5 meter dan dari pengamatan Arisu, gedung permainan ini panjangnya 4 kali mobil tersebut. Jadi gedung ini kurang lebih panjangnya 20 meter guys, ujar Arisu. Lalu ruangan yang berisi pintu-pintu panjangnya sekitar 6 meter. Pertanyaannya sekarang, maksimal ada berapa ruangan di satu sisi gedung? Pasti cuma 3, lebih dari 3 gak mungkin karena panjang gedung cuma 20 meter. Jadi kenapa tadi Arisu bisa memilih pintu yang benar? Itu karena tidak mungkin ada lagi ruangan di depan mereka. Kira-kira seperti ini denah lantai 2 gedung tersebut. Sejauh ini mereka sudah melewati 4 ruangan. Sekarang jawabannya sudah jelas, pintu hidup pastilah salah. Karena pintu itu mengarah ke ruangan tengah yang sebelumnya sudah mereka lewatkan di ruangan 2. Segeralah mereka memasuki pintu mati dan syukurnya teori Arisu memang benar. Sekarang mereka dihadapkan dengan pintu hidup di sebelah kiri dan pintu mati di sebelah kanan. Berdasarkan teori Arisu, pintu yang benar tentu adalah pintu mati. Mereka pun lanjut dengan selamat ke ruangan 6. 3 sekawan bersorak gembira. Di ruangan 6 itu pintu mati di sebelah kanan dan pintu hidup ada di depan mereka. Sekali lagi, berdasarkan teori Arisu tentunya pintu yang benar adalah pintu hidup yang ada di depan. Mereka pun lanjut dengan selamat ke ruangan 7. Namun di ruangan 7 ini Arisu mendadak lemas karena pintu hidup dan pintu mati berada di sebelah kanan dan kiri. Alamak, ini kenapa gak ada pintu di depan kita? Ujar Arisu panik. Kalau kita memilih pintu hidup, itu mengarah ke ruangan tempat si Caca mati. Tapi kalau kita pilih pintu mati, itu juga tidak mungkin karena aku ingat bagian kiri gedung tak ada apa-apa, jelas Arisu. Hanya bagian belakang gedung yang ada tangga turunnya, tapi gak ada pintu yang mengarah ke sana. Setelah berpikir keras, Arisu pun sadar akan sesuatu.
Tapi untuk memastikannya Arisu meminta Chota untuk memutar video di saat Cha-Cha mati. Dan benar, di saat Cha-Cha memasuki ruangan jebakan, di bagian dinding depannya tak ada pintu. Itu berarti pintu hidup ini tidak mengarah ke ruangan tempat Cha-Cha mati, melainkan ada ruangan kecil lain, sesuai dugaan Arisu. Dengan gercep mereka berpindah ke ruangan itu. Meskipun Chota mengalami nasib sial, kakinya terlahap api dan mengalami luka bakar. Di ruangan yang terakhir tersebut, Arisu hanya perlu memilih pintu mati yang mengarah ke belakang gedung, tempat di mana tangga darurat biasanya ada. Yap, mereka berempat berhasil keluar dari gedung itu dan menyelesaikan game dengan selamat. Jika kalian mengira setelah menyelesaikan game ini akan mendapatkan hadiah uang yang fantastis, kalian salah besar guys. Hadiahnya cuma 2, dan itu bukan uang, melainkan sebuah kartu sesuai tingkat kesulitan game. Lalu yang kedua adalah visa waktu. Arisu, Karube, Chota, dan Shibuki mendapatkan visa waktu 3 hari. Untuk apakah itu fungsinya? Jawabannya ada di hadapan mereka. Seorang pria paruh baya yang terlihat sangat frustasi karena sudah berkali-kali ia menyelesaikan game, ia masih tetap harus dipaksa bermain game. Tak ada habisnya. Aku sudah lelah. Visaku habis hari ini tapi bodoh amat. Aku sudah tak peduli, teriaknya. Dan tembakan laser dari langit menembus kepalanya, membuat pria itu seketika meninggoy. Jika hari berganti dan visa kita habis, maka kita akan mati seperti pria itu, jelas Shibuki. Oh my god. Terlihat langit dipenuhi dengan cahaya-cahaya tembakan laser, membunuh setiap orang yang kehabisan visa tengah malam itu. Dan di penjuru lain diperlihatkan sosok wanita misterius yang entah siapa gerangan dia. Alice in Borderland bersambung. Di hari berikutnya terlihat Arisu mencoba menyalakan beberapa mobil yang ada di jalanan, dikarenakan kuncinya tergantung begitu saja di dalam mobil-mobil itu. Namun tidak ada satupun mobil yang bisa dinyalakan oleh Arisu, entah kenapa. Tidak hanya mobil, barang-barang lainnya yang menggunakan papan sirkuit elektronik juga tidak berfungsi. Tetapi radio jadul yang tidak beroperasi dengan papan sirkuit elektronik masih berfungsi guys. Di situ Chota mulai berteori bahwa mungkin ada semacam gelombang elektromagnetik yang telah melanda seluruh kota hingga membakar atau merusak semua rangkaian elektronik modern. Ingat kan, ponsel mereka juga mati total. Meski begitu, anehnya ponsel yang mereka dapatkan dari arena game kok berfungsi. Tapi tetap saja saat baterainya habis, ponsel game itu tidak bisa digunakan lagi. Ada enaknya juga semua orang menghilang, karena mereka bisa sepuasnya mengambil apapun dari toko-toko yang ada di kota. Mereka berempat lalu mulai membahas tentang pengalaman saat semua orang menghilang. Ketika itu Arisu, Karube, dan Chota sedang berada di bilik WC, sedangkan Shibuki katanya sedang bekerja di kantornya. Itu adalah 3 hari yang lalu. Sebelum menyelesaikan game bersama kalian, aku sudah mengikuti 1 game, jelas Shibuki. Aneh, pikir Arisu. Kejadian orang-orang yang menghilang bagi Shibuki adalah 3 hari yang lalu. Padahal bagi 3 sekawan itu adalah kemarin. Kenapa bisa gak sama ya? Apakah ini semacam perjalanan waktu? Entahlah, tidak ada yang bisa memastikannya. Tapi satu hal yang Arisu yakini, yaitu pasti ada game master atau seseorang yang mengendalikan jalannya game. Mungkin saja saat kita berada di toilet, mereka memindahkan semua orang lalu menyiapkan jalannya game, jelas Arisu. Tapi ya, teori itu tidak bisa menjawab semua misteri yang mereka alami hingga sekarang. Misalnya, bagaimana bisa ada tembakan laser yang mampu mengarah tepat pada seseorang dimanapun mereka berada. Tiba-tiba di situ Chota merasakan kesakitan. Luka bakar di kakinya sepertinya cukup parah. Ia pun diberikan perawatan oleh Shibuki sebisa mungkin. Sedangkan Arisu dan Karube mulai berdiskusi. Pertama, mereka harus mencari dokter untuk mengobati Chota. Kedua, mereka juga harus mencoba mengikuti 1 game agar bisa terbiasa. Kita main berdua dulu Arisu, kita latihan. Karena nanti kita harus membantu Chota menyelesaikan game, ujar Karube. Dan di situ Arisu setuju, besok malam mereka akan mengikuti sebuah game. Singkat cerita, malam berikutnya pun tiba.
Sedikit informasi pemirsa, di dunia Alice in Borderland ini, arena game mematikan yang berlangsung itu tidak hanya ada satu saja, melainkan tersebar di seluruh penjuru kota Tokyo yang kini kosong dan sunyi. Setiap game memiliki arena khususnya sendiri, bisa berupa gedung perkantoran, stasiun, hotel, taman kota, atau bahkan pusat perbelanjaan. Saat sebuah game aktif, listrik dan lampu di tempat itu akan menyala. Jadi ketika para pemain berjalan menelusuri kota, mereka bisa melihat banyak game aktif di titik-titik berbeda secara bersamaan. Mereka bebas memilih mau masuk ke arena yang mana, asal waktu visa mereka masih berlaku. Dan begitu mereka melangkah masuk ke arena, mereka tidak akan bisa keluar, kecuali jika memenangkan game tersebut. Wanita misterius kemarin terlihat memasuki arena game yang dilangsungkan di sebuah apartemen. Nama dia adalah Usagi. Dan sudah ada beberapa orang yang hadir di tempat itu. Ada pemuda bernama Tata yang sepertinya baru hari ini dia masuk ke dunia Borderland. Mencoba menanyakan, kemana semua orang menghilang? Tapi tak ada yang menjawabnya. Kedua, ada pria dingin misterius bernama Chisia. Dia berambut pirang dan memakai hoodie. Kemudian yang ketiga, ada pria besar yang sepertinya sangat kuat. Dia bernama Aguni. Cukup mereka saja yang perlu diingat, yang lainnya gak terlalu penting. Lalu, ternyata Arisu dan Karube juga datang ke arena game tersebut. Mereka berdua berkenalan dengan bapak-bapak yang lumayan asik, sebut saja dia Pak Coco. Kali ini tingkat kesulitan gamenya adalah 5 skop. Pak Coco menjelaskan bahwa simbol-simbol kartu itu sebenarnya memiliki arti, yaitu genre permainan yang akan mereka mainkan. Keriting adalah permainan kerjasama tim. Skop adalah permainan kekuatan. Wajik adalah permainan kecerdasan, dan terakhir hati yang merupakan permainan pengkhianatan dan psikologi. Menurut Pak Coco, genre hatilah yang paling merepotkan. Lalu jumlah angka pada kartu menandakan seberapa sulit game tersebut. Semakin besar angkanya, maka semakin sulit diselesaikan. Tapi hadiah visanya juga semakin banyak. Sayangnya kita tidak bisa memilih ingin memainkan game bergenre apa dan sesulit apa. Setelah memasuki arena game barulah kita akan bisa mengetahuinya. Oke, cukup penjelasannya ya guys. Sekarang suara dari ponsel game mulai terdengar, memberikan instruksi tentang game yang akan dimainkan oleh para player. Game kali ini berjudul Kejar-Kejaran. Di dalam gedung apartemen itu terdapat bom besar tersembunyi yang akan meledak dalam waktu 20 menit. Tugas para player adalah menemukan sebuah ruangan yang terdapat tombol untuk menghentikan bom tersebut. Sementara itu, akan ada seseorang yang mengejar para player di saat mereka berusaha mencari ruangan tersebut. Arisu dan para player di sana diberikan waktu 2 menit untuk menentukan posisi masing-masing sebelum sang pengejar tiba di lokasi. Chisia memilih untuk berada di lantai paling atas. Dia sepertinya saling kenal dengan Aguni, tetapi Aguni cuek kepadanya. Game pun dimulai. Si pengejar menaiki lift dan turun di lantai 6 gedung. Dia hampir saja menemukan Usagi, tapi wanita itu lincah. Ia melompat dan bergelantungan pada tembok apartemen. Arisu, Karube, dan Pak Coco saat ini berada di lantai 5. Mereka berusaha mencari-cari ruangan manakah yang pintunya bisa dibuka. Jadi semua pintu di apartemen tersebut terkunci guys, kecuali pintu yang mengarah ke ruangan tempat tombol bom berada. Selang 2 menit kemudian, saat mereka akan menaiki tangga ke lantai 6, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan mereka pun melihat seorang pria yang terkapar mati akibat tembakan senpi. Betapa terkejutnya Arisu, Karube, dan Pak Coco saat melihat sosok pengejar yang bertopeng kuda, lalu membawa senjata api di tangannya. Ketiganya langsung lari sekuat tenaga saat mulai ditembaki. Turun ke lantai 5, lantai 4, hingga lantai 3. Namun Arisu buru-buru menarik Karube untuk bersembunyi di lantai 3. Pak Coco yang berlari duluan tidak sempat diajak. Rencana Arisu itu berhasil. Si pengejar terus turun ke lantai 2 mengejar Pak Coco. Tidak tahu jika Arisu dan Karube bersembunyi di lantai 3. Singkatnya, saat Pak Coco sudah berada di lantai 1, dia terjebak karena hanya bisa berlari di koridor yang panjang. 無理だ無理だ。翔太くんなら
Seorang pria yang berada di depannya histeris dan panik. Dia malah berlari keluar dari arena game yang membuat kepalanya langsung dihantam oleh tembakan laser. Dari situ dimulailah pembantaian si pengejar kepada para player. Banyak korban yang berjatuhan. Arisu dan Karube menyaksikan hal itu dari lantai 3. Sekarang si pengejar sudah berada di lantai 2 dan dia tidak bisa melihat keberadaan dua sekawan itu di atas. Arisu langsung sadar bahwa pandangan si pengejar jadi menyempit akibat mengenakan topeng kuda. Ia lantas berteriak dengan lantang pada semua orang. "Hei semua! Pengejar itu punya kelemahan. Bidang pandangnya sempit akibat topeng. Saat ini dia berada di lantai 2. Siapapun yang berada di lantai 2 larilah. Dan mari kita saling memberitahu keberadaan si pengejar sambil mencari pintu ruangan tombol bom," teriak Arisu. Beberapa saat kemudian, si pengejar terlihat berada di lantai 4 dan hendak naik ke lantai 5. Usagi pun berteriak memberitahukan keberadaan si pengejar. Dan ada ibu-ibu yang coba dia peringatkan untuk lari. Tapi si ibu itu malah haheho. Alhasil, dia menjadi korban incaran si pengejar. Sedangkan Usagi yang lincah berhasil lolos dengan cara memanjat pipa dan naik ke lantai 6. Selang 5 menit kemudian, Tata yang sedang berusaha mencari ruangan tombol bom tiba-tiba ditembaki dari lantai atas oleh si pengejar. Untungnya tidak kena karena Tata keburu berlindung. Menyaksikan Tata yang nampak syok, Arisu pun menolongnya dan mengajaknya berlari bersama. Tapi tak lama dari itu Arisu dan Karube bertemu dengan Aguni yang selalu diekori oleh anak buahnya yang bernama Chiki. Melihat potensi Karube, Aguni mengajaknya untuk bekerja sama mengalahkan si pengejar. Sementara si Arisu ia suruh untuk terus mencari ruangan tombol bom. Ada Usagi juga yang akan membantu mencari ruangan tersebut. Dia begitu lihai melompat dari satu tembok ke tembok lainnya tanpa takut atau gemper akan ketinggian. Beberapa saat kemudian, Chiki menjadi umpan dan berusaha memancing kedatangan si pengejar. Sedangkan Aguni dan Karube sudah bersiap di posisi mereka masing-masing. Namun, ketika si Chiki tiba di lokasi, Aguni ternyata membiarkan dia tertembak untuk membuat si pengejar kehilangan beberapa peluru. Setelah itu Aguni menyemprotnya dengan apar sehingga si pengejar pun menembakkan senjatanya dengan ngasal hingga peluru yang tersisa habis. Di momen itulah Karube dan Aguni beraksi bekerja sama untuk menghajar si pengejar. Sayangnya dalam aksi pergelutan itu pinggang Karube terkena sayatan golok milik si pengejar. Untungnya ternyata si Aguni sangat kuat. Karena kekuatannya itu, ia bisa memojokkan si pengejar lalu menghajarnya dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali tanpa ampun. Di saat yang sama waktu game tersisa 4 menit lagi. Namun Arisu dan Usagi belum kunjung menemukan ruangan tempat tombol bom berada. Hingga di suatu momen Arisu teringat kejadian saat Tata ditembaki dari lantai atas ketika dia akan membuka sebuah pintu. Itu adalah momen yang langka karena tidak biasanya si pengejar menembak dari kejauhan. "Pintu itu pasti ruangan tombol bom," seru Arisu. Dia pun pergi ke sana dan ternyata berbarengan dengan Chisiya. Keduanya sama-sama mendapatkan petunjuk dari kejadian Tata ditembaki. Jadi bisa dibilang Chisiya ini cerdas guys, sama seperti si Arisu. Namun di saat Arisu hendak membuka pintunya, ia kepikiran, kenapa si pengejar memilih untuk mengejar player? Padahal kan dia bisa menunggu saja di pintu ini agar tak ada satupun player yang mendekat. Entahlah, yang jelas waktu game 3 menit lagi jadi mereka harus segera masuk. Ketika masuk, ruangan itu di dalamnya seperti biasa saja. Di mana tombol untuk menghentikan bom? Lalu mengejutkannya, ternyata di dalam ruangan itu ada seseorang bertopeng kuda yang langsung menembaki mereka berdua. Chisiya dengan gesit berhasil keluar dari ruangan tersebut. Sementara Arisu berlindung masuk ke dalam kamar yang rupanya bukan kamar biasa, melainkan ruangan tempat di mana tombol penghenti bom berada. Namun, tombol itu haruslah ditekan secara bersamaan oleh 2 orang. Dari jendela kamar, Arisu berteriak, "Semuanya, tombol bomnya ada di sini, tapi harus ditekan oleh 2 orang. Siapapun datanglah ke sini." Mendengar hal itu, Usagi segera meluncur.
Dan di saat yang sama, si topeng kuda berhasil membuka paksa pintu kamar tombol bom. Sekarang nyawa Arisu berada dalam bahaya. Namun pemuda itu tidak menyerah. Ia melakukan perlawanan sekuat tenaga. Dan tak butuh waktu lama hingga Usagi datang dengan epiknya menerjang kaca jendela. Chisiya memberikan senjata sengat listrik rakitannya kepada Usagi untuk digunakan kepada si topeng kuda hingga dia terkapar. Lalu setelah itu Usagi dan Arisu melompat bersamaan untuk menekan tombol penghenti bom berbarengan dengan waktu game yang hampir saja habis. Bam, untungnya mereka berhasil tepat waktu. Orang di balik topeng kuda ternyata hanya seorang wanita biasa yang tampak ketakutan karena dia kalah. Dan detik itu juga kalung yang berada di lehernya meledak, menghancurkan lehernya hingga wanita itu mati seketika. Game dimenangkan oleh para player yang tersisa 6 orang saja, yakni Arisu, Usagi, Chisiya, Tata, Kurabe, dan Aguni. Terlihat di sana Aguni merampas semua persenjataan yang dibawa oleh si pengejar. Dan Karube sadar jika si pengejar itu ternyata adalah player juga sama seperti mereka. Terbukti dengan adanya ponsel game yang dibawanya. Tiba-tiba, di situ Karube mendengar suara panggilan radio komunikasi. Radgom tersebut berada di saku pakaiannya si Chiki. Karube pun mengambilnya dan mendengar sebuah perkataan. Jawabannya telah kami temukan. Kembali ke beach. Ketika Karube hendak menanyakan hal itu kepada Aguni, Aguni sendiri ternyata sudah menghilang. Alice in Borderland bersambung. Ketika game selesai, maka listrik di arena game juga kembali mati. Chisiya menggeledah pakaian wanita topeng kuda dan ia menemukan secari kertas yang berisikan coretan-coretan. Entah apa maksud coretan itu, tapi pasti ada artinya. Saat hari berganti, Arisu dan Karube baru pulang ke markas menemui Chota dan Shibuki. Chota terlihat sangat bersyukur karena kedua sahabatnya itu berhasil menyelesaikan game dan selamat. Pinggang Karube yang terluka pun diobati oleh Shibuki. Di momen itu ia pun menceritakan tentang Radgom yang ditemukan di saku pakaian Chiki. Jika kita pergi ke tempat bernama beach itu, mungkin kita bisa menemukan jawaban, ucap Karube. Masalahnya beach itu ada di mana? Jika mengacu pada namanya yang berarti pantai, mungkin tempatnya ada di Sonan, pantai terdekat dari Tokyo. Tapi untuk ke sana butuh waktu sekitar 1,5 jam kalau naik kereta api. Sedangkan mereka harus jalan kaki. Namun apa boleh buat, hanya itu satu-satunya pilihan mereka untuk menemukan jawaban. Untuk sekarang, sebelum merencanakan pergi ke Sonan, Arisu dan Karube terlebih dahulu harus membantu Chota dan Shibuki untuk menyelesaikan game. Karena visa mereka berdua akan habis hari ini. Singkat cerita, saat hari sudah malam mereka berempat pun pergi mencari arena game. Dan mereka pun menemukan sebuah gedung taman kaca yang lampunya menyala. Masuklah Arisu, Karube, Chota, dan Shibuki ke sana tanpa tahu game mematikan apa yang sudah menanti mereka. Setelah berjalan melewati sensor batas, mereka berempat disambut 2 meja. Yang satu terdapat berbagai peralatan dan senjata, lalu satu lagi terdapat 4 kacamata yang tampak canggih. Keempatnya dipersilakan untuk menggunakan kacamata tersebut. Ponsel game berbunyi. Game kali ini berjudul Petak Umpet. Tingkat kesulitan 7 hati. Mendengar itu sontak mereka berempat sangat terkejut karena hati merupakan genre game psikologi dan pengkhianatan. Apalagi kesulitannya adalah 7. Lebih sulit daripada game kejar-kejaran yang cuma 5 sekop. Aturan permainan petak umpet ini adalah satu di antara mereka akan menjadi serigala, sementara 3 sisanya akan menjadi domba. Domba akan menjadi serigala jika berhasil ditemukan oleh serigala. Namun anehnya, di game ini pemenangnya adalah orang yang bisa bertahan menjadi serigala sampai akhir. Ketika waktu game yang berdurasi 15 menit habis, maka kalung kacamata yang dikenakan para domba akan meledak dan langsung membunuh mereka.
Itu artinya hanya satu dari kita berempat yang bisa hidup, ucap Shibuki, yang langsung membuat mereka semua panik bukan main. Dan peraturan itu akan membuat game petak umpet ini menjadi berbeda, dikarenakan yang harus bersembunyi bukanlah domba, melainkan serigala. Yang pertama menjadi serigala adalah Chota. Tapi saat ia bertatapan dengan Arisu dan Karube, peran serigala itu langsung berpindah-pindah. Mengetahui itu, Shibuki langsung memanggil mereka bertiga, sehingga peran serigalanya berpindah pada Shibuki. Kemudian wanita itu segera berlari, meninggalkan 3 sekawan untuk mati. Karube pun langsung mengejarnya sekuat tenaga. Sempat terjadi umpet-umpetan dan kejar-kejaran singkat, hingga Karube akhirnya berhasil menemukan Shibuki. Tapi di situ Shibuki memanfaatkan kelemahan Karube yang memiliki luka di pinggangnya. Wanita itu memukuli pinggang Karube dengan menggunakan batu, membuatnya sangat kesakitan. Meski begitu, Karube tidak kalah begitu saja. Namun pergelutan itu terhenti di saat Arisu datang dan membuat Karube menoleh, sehingga peran serigalanya pun berpindah pada Arisu. "Tolong hentikan itu, Karube. Shibuki, kita pikirkan cara dan solusi tanpa harus bertengkar dan berebut peran," pinta Arisu. Arisu lantas berlari karena Shibuki tetap ngotot ingin jadi serigala. Hingga di suatu momen Arisu pun terkepung oleh Shibuki dari depan dan Karube ada di belakangnya. Shibuki berkata, "Arisu, kau mau membohongi kami kan? Omong kosong dengan solusi. Kau hanya ingin berhasil bertahan sendiri kan?" teriaknya. Perkataan Shibuki itu membuat Karube terpengaruh. Tapi tiba-tiba Chota datang menerjang Shibuki, memberikan jalan agar Arisu bisa melanjutkan pelariannya. Ketika Arisu kembali berlari, Karube pun langsung mengejarnya. Namun untungnya Arisu berhasil menemukan tempat persembunyian yang tidak bisa ditemukan oleh Karube. Di sana, Arisu berusaha melepaskan kacamata game yang terpasang di kepalanya menggunakan peralatan-peralatan dari meja di pintu masuk. Tapi sayangnya, usahanya itu sia-sia. Kacamata itu sama sekali tak bisa dilepaskan. Arisu pun terduduk lemas dan menangis. Meskipun ia, Karube dan Chota berjauhan, namun mereka tetap bisa berkomunikasi melalui kacamata tersebut. Karube terus-terusan meneriaki Arisu, menganggapnya pengkhianat yang mengorbankan kedua sahabatnya. Dan Arisu di situ hanya bisa menangis sambil mengucapkan kata maaf. Hingga tiba-tiba Chota berkata, "Teman-teman, aku tak peduli siapapun dari kita yang bertahan. Tapi kumohon, jika ini akhir dari hidupku, aku tak ingin melihat kita bermusuhan." Mendengar kata-kata Chota, Karube dan Arisu pun tersadar. Arisu mengingat kilas balik kehidupannya. Dirinya yang selalu menjadi beban keluarga dan pengangguran everyday, merasa dianggap sebelah mata oleh ayahnya. Arisu punya adik yang lebih sukses daripada dirinya, dan sang adiklah yang selalu menjadi kebanggaan sang ayah. Tapi selama Arisu memiliki 2 sahabat yang bernama Karube dan Chota, itu tidaklah masalah, karena semua beban masalah kehidupannya akan selalu terlupakan ketika menghabiskan waktu bersama kedua sahabatnya itu. Arisu berhenti menangis. "Aku akan berhenti, Chota, Karube. Jika ada yang harus bertahan itu bukanlah aku." "Chota, Karube, kalian di mana?" tanya Arisu. Namun Chota maupun Karube kompak tidak menjawab. Chota bahkan berjuang sekuat tenaga untuk menarik Shibuki ke semak-semak dan menutup mulutnya agar tidak ditemukan oleh Arisu. Mereka bersembunyi dari Arisu yang berperan sebagai serigala. Meskipun tahu menjadi domba akan mengakhiri hidup mereka, Arisu berlarian ke sana kemari mencari kedua sahabatnya itu dan tidak kunjung ketemu. "Chota, Karube, kalian di mana?" teriak Arisu frustasi. Hingga di saat waktu game tinggal 1 menit lagi, barulah Chota dan Karube menjawab. Tapi bukan menjawab pertanyaan Arisu, melainkan membicarakan kenangan kebersamaan mereka yang menyenangkan, membuat Arisu semakin sedih. "Arisu, hiduplah untuk kami," ucap Chota sambil menahan tangis. Dan pengorbanan kedua sahabat Arisu itu membuat Shibuki ikut menangis. Kini ia tidak peduli lagi jika mati bersama mereka. Shibuki pun memeluk Chota dengan erat. Lalu
Di detik-detik terakhir, Karube menampakkan diri tapi sambil mengarahkan pandangan ke arah lain agar peran serigala tak berpindah padanya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Arisu dan meledak. Alice in Borderland bersambung. Episode 4 memperlihatkan sedikit flashback kisah masa lalu Usagi. Diceritakan bahwa Usagi sangat dekat dengan ayahnya yang bernama Pak Shigenori. Pak Shigenori ini adalah seorang pendaki gunung profesional yang cukup terkenal di Jepang. Usagi tak jarang diajak mendaki gunung bersama oleh sang ayah. Itu menjelaskan alasan bagaimana Usagi bisa sangat lincah dalam panjat memanjat. 世界中に山を増やしてください。あ、何お願いする？綺麗だね。 Namun di suatu waktu Pak Shigenori kena fitnah oleh media yang memberitakan bahwa pendakiannya di Gunung Everest yang tanpa oksigen tambahan itu adalah palsu. Mereka menuduh bahwa Pak Shigenori memalsukan bukti pendakiannya dan tidak benar-benar mencapai puncak. Akibat pemberitaan itu, reputasinya hancur. Ia kehilangan kepercayaan publik dan Usagi pun ikut mendapat tekanan sosial. Di siang hari itu adalah hari terakhir Usagi melihat ayahnya. Pak Shigenori pamit pada Usagi, katanya akan mendaki sebuah gunung. Namun sejak saat itu sang ayah tidak pernah kembali lagi. Flashback selesai. Melanjutkan episode sebelumnya. Besok harinya setelah game petak umpet Arisu CS, terlihat Usagi baru saja mendapatkan seekor kelinci dari jebakan yang ia buat. Kelinci itu akan menjadi makan malamnya. Kasihan ya guys kelincinya, padahal sangat lucu. Ketika mau pulang ke markasnya, Usagi melihat Arisu yang meringkuk di jalanan seperti gelandangan. Awalnya Usagi mengira Arisu sudah menjadi mayat, tapi ternyata masih hidup. Sepertinya Arisu mengalami syok yang sangat berat setelah kehilangan Karube dan Chota. Lalu sekarang dia pun sudah kehilangan semangat untuk hidup. Usagi mencoba mengabaikannya, tapi saat besoknya lagi dan hari sedang turun hujan, Usagi melihat Arisu masih meringkuk di tempat yang sama. Ia pun memutuskan untuk membawa Arisu ke markasnya. Saat terbangun, Arisu sudah berpindah tempat. Menyadari kehadiran Usagi, ia bertanya, "Kenapa kau menyelamatkanku?" Kemudian Usagi menjawab, "Karena kau juga menyelamatkanku saat di game kejar-kejaran. Jika saat itu kau tidak berteriak, mungkin aku sudah mati." Lalu Usagi mengungkapkan bahwa dirinya juga sama dengan Arisu, yaitu ingin mati. Akan tetapi Usagi lebih memilih untuk mati saat berjuang dalam game, bukan mati kehabisan visa. Besok paginya, Usagi nampak pergi berolahraga. Dan singkatnya saat kembali ia melihat kalau Arisu mau menghabiskan makanan yang Usagi berikan. Malam ini, Usagi ingin mengikuti game untuk memperpanjang visanya. Ia mengajak Arisu untuk ikut. "Karena kau sudah menyelamatkanku, aku tidak ingin kau mati Arisu," ucap Usagi. Perkataan Usagi itu berhasil membuat Arisu tergugah. Sehingga malam harinya, ia setuju untuk ikut dengan Usagi mengikuti sebuah game yang arenanya berada di jalan terowongan. Setelah berjalan masuk ke terowongan, Usagi dan Arisu menemukan sebuah mobil bus yang penuh dengan coretan grafiti. Di dalamnya sudah ada 3 player yang datang duluan. Mereka adalah 3 sekawan bernama Yamane, Takuma, dan Seizan. Dari kanan ke kiri ya guys. Arisu dan Usagi langsung saja mengambil ponsel game yang sudah disediakan. Game kali ini berjudul Jarak dan tingkat kesulitannya adalah 4 keriting. Ponsel game berbunyi, "Waktu kalian adalah 120 menit untuk mencapai gol atau tujuan." Ya, hanya itu saja, tidak dijelaskan apa dan di mana gol yang dimaksud. "Mungkin kita harus berlari di jalan terowongan ini," ucap salah satu dari 3 sekawan. Tapi sayangnya si Takuma kaki kirinya mengalami cedera. Katanya terkilir di permainan sebelumnya. Jadi tentu dia tidak bisa berlari. Yamane lalu bergegas ke kursi supir. Ia menyadari jika mobil bus itu keluaran tahun 70-an, jadi mungkin bisa menyala. Namun sayang bahan bakarnya tidak ada teman-teman. "Jangan pikirkan aku Yamane, Seizan, kalian lari saja duluan. Aku tidak bilang akan menyerah, aku akan mencari solusi dan bertahan dengan caraku," tegas Takuma. Yamane dan Seizan sebenarnya tidak tega, tetapi Takuma di situ memaksa dan marah jika Yamane serta Seizan tidak mau pergi berlari. "Yamane,
kau harus tetap hidup demi istrimu yang sedang mengandung anakmu. Lalu Seizan, kau juga harus hidup untuk putrimu yang menunggumu di rumah, bukan? Ucap Takuma. Dengan berat hati, Yamane dan Seizan pun beranjak meninggalkan Takuma. Melihat momen menyedihkan itu, Arisu dan Usagi hanya bisa terdiam merenung. Lalu mereka berdua pun ikut berlari bersama Yamane dan Seizan, menapaki jalan terowongan yang entah sampai kemana ujungnya. Dan benar saja, setelah mereka berlari, tampilan angka di ponsel game yang awalnya 0, angkanya mulai bertambah berdasarkan jumlah langkah kaki mereka. ゴールを目指せって。あれなんだ。 Hingga ketika 5.000 langkah sudah tercapai, Arisu, Usagi, Yamane, dan Seizan melihat ada meja yang berisikan botol-botol minum. Kebetulan sekali mereka sedang capek dan haus. Namun Usagi melarang mereka untuk meminumnya karena ditakutkan itu adalah jebakan. Untungnya wanita itu membawa sebotol air minum yang bisa mereka minum bersama-sama. Setelah itu keempatnya lanjut berlari. Arisu yang memiliki fisik paling lemah di antara mereka mulai mengeluh. Dia bertanya-tanya, kenapa game mereka sekarang genrenya keriting padahal seharusnya sekop karena butuh kekuatan fisik yang keras. Tiba-tiba di langkah mereka yang ke-6.000, Usagi menyuruh berhenti. Katanya ada sesuatu di depan mereka. Siapa sangka ada seekor Black Panther yang muncul dari kegelapan. Karena binatang buas itu kelaparan, dia pun mulai mengejar Arisu dan kawan-kawan. Tentunya jika mengandalkan lari, mereka akan kalah cepat dari si Black Panther. Maka dari itu, Arisu dan kawan-kawan harus memanfaatkan kendaraan-kendaraan di sana untuk mengecoh binatang buas yang kelaparan itu. Tapi sayangnya, Seizan harus tertangkap oleh si Black Panther. Meskipun sia-sia, tapi Seizan berusaha melakukan perlawanan. Ia berteriak menyuruh yang lainnya agar memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Setelah cukup jauh berlari, Yamane berhenti. Ia sangat terpukul dan sedih karena sekarang ia sudah kehilangan kedua temannya. Arisu yang sangat mengerti perasaannya berusaha menguatkan. Hingga semangat Yamane pun kembali menyala karena ia harus terus berjuang hidup demi istrinya. Mereka lanjut lagi berlari. Singkatnya 8.000 langkah sudah terlewati. Arisu tiba-tiba berhenti saat melihat sebuah motor klasik di atas bak mobil. Bisakah mereka menggunakannya untuk menjemput Takuma? Tapi sayangnya aki motornya tidak ada sehingga tidak bisa dihidupkan. Meski begitu bahan bakarnya penuh. Di situ Arisu menyadari jika motor tersebut menggunakan bahan bakar yang sama dengan mobil bus tadi, yaitu solar. Ia lantas berniat untuk kembali ke mobil bus sambil membawa motor klasik itu agar ia bisa menyalakan mobil bus dan membawa Takuma. Usagi, Yamane, kalian berdua pergi duluan. Waktu game masih ada 1 jam lagi. Aku yakin masih sempat. Dengan mobil bus itu nanti aku bisa dengan mudah menyusul kalian, ucap Arisu. Dan berangkatlah mereka bertiga. Usagi dan Yamane berlari menuju gol, sedangkan Arisu berlari untuk kembali ke bus sambil mendorong motor. Untungnya di tempat Black Panther muncul, binatang buas itu sudah tak terlihat. Mungkin kembali ke sarangnya dan tertidur dengan perut kenyang. Singkat cerita, Usagi dan Yamane akhirnya tidak bisa berlari lagi dikarenakan jalan di depan mereka buntu. Terdapat tembok baja yang menghalangi. Yamane berkata, mungkin ini golnya. Kita hanya harus menunggu Arisu dan Takuma di sini. Di saat yang sama, Arisu juga sudah sampai di tempat semula. Namun ketika ia melihat mobil busnya, raut wajah Arisu nampak sangat terkejut. Kira-kira ada apa gerangan? Scene kembali lagi pada Usagi dan Yamane yang tengah duduk beristirahat. Yamane memandangi foto istrinya. Ia bertanya-tanya, kira-kira istriku dan orang-orang lainnya pergi kemana ya? Kenapa mereka menghilang? Lalu Usagi menjawab, dimanapun mereka semua berada, ia yakin mereka semua berada di tempat yang aman. Kemudian waktu game menunjukkan 5 menit lagi tersisa. Tiba-tiba saja baut tembok baja di belakang mereka terlepas satu persatu. Ada yang tidak beres, pikir Usagi dan Yamane. Dan ketika mereka tahu bahwa baut-baut itu terlepas karena tekanan air yang akan meledak, Usagi dan Yamane pun langsung melesat berlari sekencang mungkin. Karena di balik tembok baja itu, air yang besar akan meledak lalu membanjiri seluruh terowongan.
Sayangnya si Yamane malah balangah sehingga dia tersandung dan jatuh, tertinggal jauh oleh Usagi. Lalu tak lama dari itu, tubuh Yamane tersapu oleh luapan air yang begitu dahsyat. Tidak mungkin selamat, karena tubuh Yamane pasti terbanting-banting dan membentur kendaraan yang ikut terseret arus. Setelah itu, Usagi di depan sana juga akan tersusul oleh limpasan air. Untungnya dari kejauhan, Arisu dan Takuma datang sambil menaiki mobil bus. Di saat hampir saja Usagi tersentuh oleh terjangan air, untungnya dia berhasil masuk ke dalam mobil bus tepat waktu dan dengan cepat pintu mobil ditutup. Boom. Meskipun mobil busnya terjungkir dan terhempas jauh, tapi Arisu, Usagi dan Takuma berhasil selamat tanpa luka yang berarti. Arisu lalu menunjukkan bagian luar mobil bus yang terdapat tulisan gol. Itulah yang membuat dia tadi sangat terkejut, karena ternyata gol yang dimaksud game ini adalah mobil bus tersebut. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang ngeh ada tulisan gol di mobil bus tersebut pas masuk. Usagi berkata, "Bejirlah, jadi selama ini kita hanya perlu diam saja di mobil bus ini ya? Terus jumlah langkah kaki di ponsel game itu maksudnya apa?" Itu adalah jarak langkah kaki yang harus kita tempuh untuk mencapai gol. Jika angkanya 0, itu artinya kita sudah berada di tujuan, jelas Arisu. Takuma merenung. Padahal dirinya yang mengorbankan diri di game kali ini. Ironisnya malah kedua temannya yang gagal dan berakhir mati. Takuma berterima kasih pada Arisu yang memilih untuk kembali dan berusaha menyelamatkannya. "Sampai jumpa lagi, Arisu," Usagi ucapnya sambil pergi. Selanjutnya, misi Arisu adalah menemukan tempat yang disebut beach. Ia percaya pada Karube. Di tempat itu, pasti aku akan menemukan jawaban dari banyaknya misteri yang terjadi, ungkap Arisu kepada Usagi. Umi ii ne. Hanakatta. そんなに運動神経いいのに? Alice in Borderland bersambung. Episode 5 ini menunjukkan bagaimana seriusnya Arisu untuk mencari informasi tentang tempat bernama Beach. Setiap malam ia mendatangi arena game yang muncul di kota, tapi tidak ikut serta. Arisu hanya datang untuk menanyai orang-orang di sana apakah tahu tentang Beach. Sayangnya tak ada satupun orang yang tahu. Namun di suatu malam, Arisu teringat bahwa Aguni dan Chiki saat itu sama-sama mengenakan gelang locker tag. Jadi, mereka sekarang hanya perlu mencari orang-orang yang memakai locker tag. Arisu dan Usagi berpencar, mengintai di tempat arena game yang berbeda. Dan mereka berdua sama-sama melihat ada beberapa player yang mengenakan gelang locker tag. Maka dari itu, setelah gamenya selesai, Arisu dan Usagi pun berusaha mengikuti orang-orang tersebut. Pengintaian itu cukup sulit karena orang-orang dari beach itu menaiki mobil. Mobilnya tentu adalah mobil kuno klasik, teman-teman. Meski begitu, Arisu dan Usagi berhasil melacak mereka hingga menemukan sebuah tempat yang disebut beach itu. Sebuah gedung hotel megah yang terlihat terang dari kejauhan dengan lampu-lampunya yang menyala. Dan gedung itu berada di tepi perairan. Mereka memiliki listrik, ucap Arisu. Tiba-tiba saja di situ Usagi dan Arisu disergap dari belakang dan dibuat pingsan. Ketika tersadar, mereka berdua sudah berada di dalam gedung yang dinamakan beach, dikelilingi oleh orang-orang yang beroutfit pantai. Tapi yang paling penting adalah 3 eksekutif yang berada di depan mereka. Dari kiri ke kanan, mereka adalah Kuzuryu, Mira, dan An. Lalu setelah itu datanglah pemimpin beach yang nyentrik dan karismatik bernama Hatto. Dari pembicaraan mereka, saya akan menyimpulkan seperti ini, guys. Katanya dunia tempat mereka berada sekarang ini bukanlah dunia nyata, melainkan dunia lain yang bisa kita sebut negara karena ada sistem visa. Dan kita semua adalah turis, ucap Hatto. Maka dari itu pasti ada cara untuk kembali ke dunia nyata, yaitu dengan menyelesaikan permainan dan mengumpulkan semua kartu. Aku membangun komunitas beach ini adalah untuk menyatukan semua orang agar bekerja sama menyelesaikan permainan dan mengumpulkan semua kartu, jelas Hatto. Tetapi kata Hatto, hanya 1 orang yang akan bisa kembali ke dunia nyata setelah semua kartu terkumpul. Maka dari itu, kartu-kartu yang double harus tetap dikumpulkan meskipun sudah mereka miliki. Hatto yakin suatu saat nanti semua anggota beach akan bisa kembali ke dunia nyata. Oh iya, di beach ini ada 3 aturan yang tidak boleh dilanggar oleh para anggotanya. Pertama,
semua anggota wajib memakai baju renang pantai setiap hari. Kedua, semua kartu yang anggota dapatkan dari permainan harus diserahkan pada Hato. Dan ketiga, siapapun yang berkhianat akan dibunuh. Hato di situ sangat senang karena Arisu memiliki kartu 7 hati yang belum mereka dapatkan. Semakin banyak kalian mengumpulkan kartu, maka semakin besar peluang kalian untuk dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi di tempat ini, jelas Hato. Dengan adanya Arisu dan Usagi di Beach, otomatis Hato menganggap mereka berdua sudah menjadi bagian dari anggota Beach. Jadi keduanya tidak bisa menolak. Jika menolak, peraturan nomor 3 akan menanti kalian, tegas pria itu. Arisu dan Usagi pun kini resmi menjadi anggota komunitas Beach. Mereka berdua sekarang punya gelang locker tag juga. Para anggota di sana jumlahnya cukup banyak. Dan selama mereka memiliki waktu visa, setiap harinya mereka hanya menghabiskan waktu dengan berpesta dan bersenang-senang. Hingga malam tiba, para anggota Beach masih saja mengadakan pesta. Mereka baru bubar ketika tibanya waktu game muncul di kota. Sebelum itu, para anggota berkumpul di aula untuk mendengarkan pidato dari pemimpin mereka. Dan setelah itu, para anggota Beach berhamburan untuk pergi mencari arena game di seluruh penjuru kota Tokyo. Ternyata Chisiya juga adalah anggota komunitas Beach, teman-teman. Makanya waktu itu dia seperti saling kenal dengan Aguni. Dan Chisiya memiliki seorang rekan wanita bernama Kuina. Arisu dan Usagi ikut pergi untuk menyelesaikan game karena kebetulan visa mereka akan habis malam itu. Tapi keduanya mengikuti game secara terpisah karena Hato lah yang membagi dan mengelompokkan para anggotanya. Arisu diperintahkan ikut dengan An, memasuki sebuah arena game yang ternyata di tempat itu juga ada Tata dan Kuina, rekan si Chisiya tadi. Sedikit info, Tata pun sudah bergabung dengan komunitas Beach. Arisu dan Tata keduanya saling bersyukur karena masih sama-sama hidup setelah game kejar-kejaran. Arena game kali ini adalah sebuah ruangan bawah tanah tertutup dengan adanya air yang terus mengalir deras ke ruangan tersebut. Ponsel game berbunyi. Game kali ini berjudul Bola Lampu dengan tingkat kesulitan 4 wajik. Wah, kebetulan kataan kartu 4 wajik belum ada di Beach. Ada 7 orang yang mengikuti game bola lampu. Kemudian dijelaskan bahwa di atas mereka terdapat kabel listrik dengan tegangan tinggi. Salah satu peserta yang kepoan malah mencoba memegangnya dan berakhir meninggoy detik itu juga. Kembali ke penjelasan, ada sebuah bilik yang berisi lampu. Tugas para player adalah menebak saklar mana yang bisa menyalakan lampu tersebut. Di sana ada 3 saklar A, B, dan C. Terdengar mudah, tapi syaratnya cukup sulit. Mereka boleh menarik saklar lampu dengan pintunya yang terbuka itu cuma sekali saja. Misal nih, kita mau coba tarik saklar A sambil lihat lampunya menyala atau enggak. Ternyata enggak nyala. Itu berarti saklar yang benar adalah B atau C kan? Masalahnya, kalau kita mau menarik saklar B atau C, pintu bilik lampu harus ditutup. Jika nekat menarik saklar dengan pintu terbuka, mereka semua akan gagal dan mati. Bisa dibilang peluang mereka hidup adalah 50%. Lalu di game bola lampu ini tidak diberikan waktu karena waktunya sendiri adalah debit air yang terus naik. Jika airnya sampai menyentuh kabel listrik, matilah mereka semua. Di situ An sepertinya tahu cara menyelesaikan game tersebut. Tetapi secara terus terang ia berkata ingin menguji kemampuan seorang Arisu. Arisu pun berpikir sangat keras. Tata, Kuina, dan 2 player lainnya terlihat kepanikan. "Kenapa kami harus ikut dalam uji coba anak barumu, An?" gerutu Kuina. "Oh iya, jika kalian berpikir, Bang, bisa aja kan satu orang masuk ke dalam bilik lampu, terus pintunya ditutup, jadi bisa dilihat lampunya nyala atau enggak. Sayangnya guys, jika ada orang masuk ke bilik lampu, pintunya jadi tidak bisa ditutup." Namun Arisu akhirnya mendapatkan jawabannya. Ia menyuruh Tata dan Kuina untuk menutup pintu bilik lampu. Setelah itu Arisu menarik saklar A dan meminta semua orang untuk menunggu cukup lama. Hingga terlihat debit air sudah hampir mencapai kabel listrik. "Arisu, cepatlah, kita akan mati!" teriak Tata. Setelah itu Arisu pun mematikan saklar A dan menyuruh Tata membuka lagi pintu bilik lampu. Sekarang Arisu hanya perlu menarik saklar B dan melihat apakah lampunya menyala atau tidak.
dan ternyata tidak menyala. Itu berarti saklar yang benar adalah A atau C. Untuk menentukannya dengan mudah, Arisu meminta Kuina untuk memegang bohlam lampunya. Jika suhunya biasa, itu berarti jawabannya saklar C. Tapi jika terasa panas, maka jawabannya adalah saklar A. Karena itu tandanya lampu tersebut menyala saat pintunya tadi ditutup. Ketika Kuina merasakan panas, serentak Arisu dan An menjawab A. Dan jawaban mereka pun benar. Air berhenti mengalir, lalu listrik di atas mereka juga menjadi nonaktif. Para player dinyatakan berhasil menyelesaikan game. Semuanya langsung menarik nafas lega. Sedangkan Usagi dan orang-orang lainnya yang mengikuti game di arena-arena berbeda itu tidak disorot secara penuh ya guys. Cuman diperlihatkan aja perjuangan mereka, ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Termasuk Usagi yang juga berhasil menyelesaikan sebuah game. Tapi mungkin kalian harus melihat 3 karakter kuat yang terlihat menyelesaikan game dengan mudah. Pertama, tentu si Aguni yang berhasil mengalahkan seekor hewan buas dengan pistol serta tinjunya. Lalu ada pria botak bertato yang sepertinya sangat jago memainkan katana. Dia bernama Takatora. Dan terakhir, ada pria gila bernama Niragi yang kemana-mana selalu membawa senjata api. Singkat cerita, Arisu dan Usagi sudah kembali lagi ke beach. Mereka terlihat bersyukur mengetahui bahwa mereka selamat dan bisa bertemu lagi. Kuina lalu join dengan keduanya karena ingin lebih mengenal Arisu. Kemudian suasana pesta mendadak hening ketika para militan berjalan lewat. Kata Kuina, para militanlah yang mengendalikan persediaan senjata api yang ada di beach. Ketua mereka adalah Aguni. Takatora dan Niragi yang tadi kita lihat merupakan bawahan kepercayaan Aguni. Di situ Aguni tiba-tiba berhenti di depan Arisu dan menanyakan di mana temannya. Maksud Aguni adalah Karube karena saat game kejar-kejaran, Aguni dan Karube sempat bekerja sama. Ketika pria itu tahu bahwa Karube telah mati, dia berkata, "Sayang sekali dia mati. Yang selamat malah orang tak berguna sepertimu." Kemudian Aguni menyuruh Niragi untuk membawa Usagi, entah mau apa si Aguni ini. Tentu saja Arisu di situ langsung pasang badan. Meskipun dia tahu dirinya pasti tidak akan menang melawan orang-orang itu. Tapi untungnya Hato datang. Ia memerintahkan Aguni untuk jangan mengganggu Arisu dan Usagi. Mereka adalah tamu istimewaku Aguni, pergilah, ucapnya. Meskipun sempat saling adu tatap antara Hato dan Aguni, tapi pada akhirnya Aguni tetap menuruti perintah Hato. Karena mau bagaimanapun Hatolah pemimpin mereka di sini. Setelah itu, Hato mengajak Arisu untuk mengikuti rapat bersama para eksekutif beach. "Aku sudah mendengar tentang potensimu dari An," ujar Hato pada Arisu. Beberapa saat kemudian, para eksekutif pun berkumpul di ruang rapat. Para petingginya lah. Mereka terdiri dari Hato, Aguni, Kuzuryu, Mira, An, Niragi, Takatora, dan ternyata Chisiya juga termasuk. Ia langsung menyapa Arisu saat melihatnya. Dalam rapat itu, mereka membicarakan tentang kartu-kartu yang sudah terkumpul. Berkat game-game yang berhasil terselesaikan tadi, semua kartu pun sudah terkumpul, kecuali satu yaitu kartu 10 hati. Berarti tinggal 1 kartu lagi saja guys. Selain itu, sejauh ini mereka memainkan banyak game, belum pernah ada muncul kartu wajah, yaitu Jack, Queen, dan King. Itu belum pernah ada. Masih menjadi misteri apakah harus diselesaikan juga, atau hanya perlu kartu angka saja. Ketika An dan Kuzuryu mulai membahas tentang teori dan upaya penyelidikan untuk mencari kartu 10 hati, Hato segera menghentikan. Tidak perlu metode penyelidikan yang begitu rumit. Kita hanya perlu terus bermain game hingga kartu 10 hati ditemukan. Sesimpel itu, ucap Hato. Alice in Borderland bersambung. Episode 6 ini memperlihatkan usaha Arisu untuk mendapatkan informasi dari semua orang yang ada di beach. Sejauh ini ada beberapa informasi yang bisa ia temukan. Pertama, arena game hanya ada di prefektur Tokyo.
Di luar itu tidak pernah ada, dan bahkan katanya semakin dekat ke perbatasan kota, jalanan semakin jelek dan malah luar kota Tokyo itu seperti hutan belantara. Informasi kedua, beberapa waktu lalu pernah ada sekelompok orang yang mencoba kabur dari Tokyo melalui jalur laut menggunakan kapal layar, tapi laser dari langit membunuh mereka semua. Di suatu hari, Arisu tanpa sengaja mendengar suara tembakan dari belakang gedung hotel. Ia pun mengintai dari kejauhan dan melihat ada 3 anggota militan Beach yang sepertinya baru saja melakukan sesuatu. Ada sebuah bak besar di sana. Arisu mendekat untuk memeriksa. Tercium bau busuk yang sangat menyengat. Ternyata di dalam bak itu terdapat mayat-mayat manusia, para anggota Beach yang diduga berkhianat lalu dieksekusi mati oleh para militan. Sedetik kemudian datang Chisiya dan Kuina ke sana. "Aku ingin berbicara denganmu, Arisu," ucap Chisiya. Arisu pun diajak ke rooftop gedung. Katanya Chisiya ingin membicarakan sesuatu yang penting, yaitu tentang komunitas Beach. Meskipun sekarang ini bisa dikatakan komunitas tersebut sangat damai dan tentram, akan tetapi di balik layar Hato terlihat berusaha mengendalikan para militan yang mulai menunjukkan tanda-tanda ingin menentang. Hanya tinggal menunggu waktu saja hingga pasukan militan mengambil alih kendali komunitas Beach. Jika itu terjadi dan tempat ini dipimpin oleh orang-orang yang tak bisa menggunakan otaknya, maka tak ada gunanya lagi kita berada di sini, ungkap Chisiya. Maka dari itu, Chisiya memiliki sebuah rencana. Ia ingin mencuri semua kartu yang telah terkumpul dan pergi kabur meninggalkan Beach. Untuk melaksanakan rencananya itu, Chisiya membutuhkan bantuan Arisu. "Oke, sepertinya aku setuju," jawab Arisu. Pada malam harinya, Hato terlihat pergi ke kota untuk mengikuti sebuah game. Karena katanya waktu visa pria itu akan habis malam ini. Ia diantar dengan meriah oleh beberapa pengikutnya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Chisiya memanggil Arisu untuk ikut dengannya ke ruang rapat. Rupa-rupanya telah terjadi sesuatu yang sangat menggemparkan, yaitu Hato sang pemimpin Beach ditemukan telah mati tertembak di arena permainan. Dugaan saat ini adalah Hato gagal dalam sebuah game yang melibatkan senjata api. Karena pemimpin mereka sudah mati, Kuzuryo mengajukan dirinya untuk menggantikan Hato. Hampir semua anggota eksekutif setuju, karena Kuzuryo ini bisa dibilang seseorang yang jenius, tenang, dan memiliki kemampuan analisis yang tajam. Bahkan mungkin melebihi Chisiya kepintarannya. "Bang, emang Chisiya pintarnya di mana?" Nanti aja kalian akan lihat di sepanjang series Alice in Borderland. Tapi anggota eksekutif militan tidak setuju. Mereka ingin Agunilah yang menggantikan Hato. Dan karena mereka yang memegang persediaan senjata api, dengan mudahnya Niragi mengancam semua anggota eksekutif untuk setuju. Jika ada yang tidak setuju Aguni menjadi pemimpin, saat itu juga mereka akan dibunuh. Sehingga detik itu juga ditetapkanlah Aguni sebagai pemimpin Beach yang baru. Beberapa saat kemudian Aguni dan para eksekutif duduk di meja rapat. Karena ini adalah tradisi membuka amplop hitam yang ditinggalkan pemimpin sebelumnya, yaitu Hato. Amplop tersebut berisikan kode berangkas yang menyimpan seluruh kartu game yang sudah dikumpulkan. Ketika Aguni sudah melihat kertas di dalam amplop, ia pun menyimpan lagi kertas itu ke dalam amplop hitam baru, disegel menggunakan cairan lilin dan dicap dengan cincin bos. Amplop hitam itu tentunya nanti akan diwariskan pada pemimpin baru setelah Aguni. Lalu setelah acara tradisi buka amplop hitam selesai, Chisiya memanggil Arisu, Usagi, dan Kuina untuk rapat di kamarnya. Rencana untuk mencuri kumpulan kartu game harus dilaksanakan hari ini, karena akan ada kesempatan di mana ruangan kamar pemimpin kosong tanpa penjagaan. Arisu yang akan pergi ke sana dan mencuri kartunya. "Tapi bagaimana dengan kode berangkasnya?" tanya Arisu, yang langsung dijawab 8022 oleh Chisiya. Dari mana dia tahu kodenya? Hanya berdasarkan pengamatan dan analisis. Ketika tadi Chisiya menghadiri tradisi pembukaan amplop hitam, ia melihat ekspresi kelam di wajah Aguni saat melihat isi amplopnya. Seperti terkejut dan bingung dia. Chisiya sangat yakin bahwa kertas itu kosong dan kode tersebut sebenarnya ada pada cap amplopnya. Tulisan bos dari cincin bos. Itu merepresentasikan angka 8022. Jadi ya, itu dia kodenya. Singkat cerita, momen yang ditunggu pun telah tiba. Aguni dan para eksekutif tengah mengumpulkan seluruh anggota BIS di aula gedung untuk melakukan pidato sekaligus pengumuman digantikannya kepemimpinan Hato oleh Aguni.
Chisiya ada di sana mengawasi, sedangkan Kuina dan Usagi juga berjaga di sepanjang koridor yang mengarah ke kamar pemimpin. Arisu sendiri sudah berada di ruang kamar pemimpin. Ia pun berusaha keras untuk mencari keberadaan brankas yang menyimpan kumpulan kartu-kartu game. 俺のために生きビーチにおける全てのこんなチャンスは二度と来ない。てか超暇やねんけど。ロビーでは新リーダーが演説中だ。それじゃあアグニ大将からお言葉をいただく。ナンバーワンはあった。幹部連中はおろか。 Hingga akhirnya brankas itu berhasil ditemukan oleh Arisu. Namun di saat ia memasukkan kode 8022, ternyata kodenya malah salah. Lalu tiba-tiba saja Arisu terciduk oleh Aguni dan para anggota eksekutif. Usagi juga ditangkap oleh mereka. Terima kasih Chisiya. Jika bukan karena laporanmu, kita pasti sudah kehilangan kartu-kartu game kita yang berharga, ucap Aguni. Sontak Arisu terkejut dan bingung. Kenapa Chisiya malah melaporkannya? Bukankah mereka bekerja sama? Detik itu juga Arisu segera dihajar berkali-kali oleh Niragi hingga tidak sadarkan diri. Ketika malam tiba, Kuina ditugaskan oleh Chisiya untuk mengawasi Aguni yang masih berada di kamarnya, sedangkan Chisiya segera melesat ke ruang kamar pemimpin. Entah kenapa Aguni lebih memilih untuk tetap berada di kamarnya dan tidak mau pindah ke kamar bekas Hato. Tapi baguslah, itu keuntungan untuk kita, ujar Chisiya. Alasan dia menjebak Arisu adalah untuk menemukan keberadaan brankas yang tersembunyi, karena ia tahu jika Hato pasti tidak akan menempatkan brankasnya sembarangan. Kuina, saat Aguni membuka amplop hitam, aku yakin isinya bukanlah kertas kosong, pasti berisi sebuah gambar. Tentu aku tak tahu gambar apa, tapi berkat Arisu, aku jadi punya kesempatan untuk masuk ke kamar pemimpin bersama Aguni. Aku mengamati Aguni, dan dia tadi pandangannya selalu mengarah ke lukisan bergambar rusa ini, ucap Chisiya. Ia dan Kuina berkomunikasi lewat Radcom. Dan benar saja, di balik lukisan itu memang terdapat sebuah brankas. Tanpa membuang banyak waktu, Chisiya langsung memasukkan kode 8022, dan brankas itu terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah kotak yang berisikan semua kartu yang telah dikumpulkan komunitas Beach. Yap, rencana Chisiya berjalan dengan sangat sukses. Sementara itu, Arisu saat ini sudah dalam keadaan terikat di kursi dengan mata dan mulut yang terlakban sangat erat. Niragi CS tahu kalau visa Arisu akan habis besok. Dia sengaja membuat Arisu dalam keadaan seperti itu untuk menyiksanya. Arisu tidak akan tahu berapa lama waktu yang sudah berlalu dan akan terus merasakan ketakutan, tidak tahu kapan tembakan laser dari langit akan menembus kepalanya. Setelah itu, Niragi membawa Usagi ke ruangan lain untuk disiksa, katanya guys. Di sisi lain, terlihat An sedang sibuk melakukan otopsi terhadap mayat Hato. Dia mampu melakukannya karena di dunia nyata, An bekerja sebagai ilmuwan forensik kepolisian Tokyo. Chisiya dan Kuina terlihat hendak pergi meninggalkan beach, namun mereka terhenti saat berada di pintu gerbang. Karena di situ Chisiya melihat adanya sensor laser. Wow, yang benar aja, beach jadi arena game, seru Chisiya. Majika. Niragi dan kawan-kawan juga tidak jadi menyiksa Usagi karena TV di ruangan itu tiba-tiba menyala. Suara panitia game terdengar, menyuruh semua orang di gedung itu untuk berkumpul di lobi. Karena Niragi CS lengah, Usagi pun berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Beberapa saat kemudian, semua orang terlihat berkumpul di lobi. Di sana sudah tersedia banyak sekali ponsel game di atas meja, sesuai jumlah player yang ada di gedung itu. Keterkejutan mereka tak berakhir sampai di situ saja. Secara mendadak, seorang gadis bernama Momoka ditemukan tergeletak di lantai, sudah mati dalam kondisi dada yang tertusuk pisau. Ponsel game berbunyi. Game kali ini berjudul Perburuan Penyihir. Tingkat kesulitan 10 hati.
Wah, itu adalah kartu terakhir yang belum dimiliki oleh komunitas Beach. Peraturan game perburuan penyihir ini mengharuskan para player untuk menemukan seorang penyihir jahat yang bersembunyi di antara mereka. Katanya, penyihir jahat itulah yang telah membunuh Momoka. Waktu yang diberikan adalah 120 menit. Game akan selesai jika para player berhasil membakar si penyihir jahat di api penghakiman yang sudah disediakan. Oh my god, Alice in Borderland bersambung. Asahi adalah sahabat Momoka. Dia langsung dicurigai sebagai penyihir oleh orang-orang dikarenakan biasanya Asahi dan Momoka selalu bersama-sama kemanapun. Kenapa saat Momoka dibunuh justru Asahi malah tidak bersamanya? Mencurigakan, bukan? Saat orang-orang ingin membawa Asahi untuk dibakar, Mira dan Usagi menghentikan. Meskipun Asahi memang mencurigakan, tapi tak ada bukti kuat jika dialah yang membunuh Momoka. Di situ An tiba-tiba buka suara. Ia mengungkapkan tentang temuannya saat mengotopsi jasad Hatto. Dari peluru yang An temukan, didapatkan fakta bahwa peluru itu berasal dari senjata yang ada di Beach. Yang itu berarti Hatto tidak terbunuh dalam game, melainkan ada seseorang dari Beach yang membunuhnya. Salah satu NPC berkata, "Wah, jangan-jangan pembunuhnya sama dengan yang membunuh Momoka. Ini mah penyihirnya dari anggota militan pasti," ujarnya. Tapi hidupnya langsung berakhir saat itu juga karena Takatora menusuknya dari belakang pakai katana. Bersamaan dengan itu Aguni datang sambil menegaskan satu hal. "Siapapun penyihirnya, yang jelas bukanlah anggota militan. Ayo, mengakulah penyihir. Jika tak ada yang mau mengaku, akan kubakar kalian semua sampai kutemukan penyihirnya," ucap Aguni. Niragi di situ terlihat sangat senang mendengar bosnya akan memerintahkan pembantaian. Semua orang langsung berhamburan lari. Usagi mengajak Asahi lari bersamanya. Tak lupa sebelum pergi ia mengambil ponsel game untuk Arisu. Ada satu anggota militan yang tidak setuju dengan rencana itu dan dia langsung dibunuh oleh Niragi. Lalu setelah itu terjadilah pembantaian yang sangat brutal dari kelompok militan pada para anggota Beach. Semuanya ditembaki tanpa ampun, tanpa pandang bulu. Niragi sudah pasang posisi di atap bangunan, menembaki para anggota Beach yang berlari keluar dari gedung. Sedangkan Takatora pergi ke basement menumpahkan banyak bensin dan membakarnya, agar tak ada siapapun yang bisa bersembunyi di dalam gedung Beach. Chisiya dan Kuina melihat semua kekejaman anggota militan dari layar monitor CCTV. Selain itu, Kuina juga salpok melihat An tengah menggeledah mencari-cari sesuatu di sebuah ruangan. Ia pun langsung saja pergi menemui An untuk menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Rupa-rupanya, An sedang mengumpulkan beberapa barang yang bisa ia gunakan untuk memunculkan sidik jari pada pisau pembunuh, sehingga An akan dapat mengidentifikasi siapa pembunuh Momoka alias si penyihir. Ide yang bagus, pikir Kuina. Namun, keduanya dicegat oleh sosok botak berkatana siapa lagi kalau bukan Takatora. Dan siapa sangka, dengan percaya diri Kuina berkata akan menghadapinya, menyuruh An untuk pergi duluan dan menyelesaikan misi menemukan si penyihir. Beralih pada Usagi dan Asahi yang bertemu dengan Tata beserta temannya. Mengetahui jika Usagi sedang berusaha mencari Arisu, Tata pun menawarkan diri untuk membantu karena ia merasa berhutang budi pada Arisu di game kejar-kejaran yang pernah mereka mainkan bersama. Mereka pun berpencar. Sayang sekali saat sedang mencari-cari Arisu, Tata dan temannya malah bertemu dengan dua anggota militan. Mereka berhasil melawan dan mengalahkan dua militan itu. Tapi teman Tata tiba-tiba tertembak oleh seorang militan wanita. Tata tentu saja sangat marah dan langsung menghajarnya. Meski begitu, Tata hanya membuatnya pingsan, tidak membalas membunuh. Dan ia berhasil mendapatkan informasi dari wanita itu tentang lokasi keberadaan Arisu. Di saat yang sama, Usagi dan Asahi juga berjumpa dengan satu anggota militan di sebuah kamar. Tapi pria yang mereka temui itu justru terlihat ketakutan dan sangat tertekan karena tidak mau membunuh orang-orang.
Dari pria itu Usagi dan Asahi juga mendapatkan informasi tentang tempat di mana Arisu berada. Waduh, di episode 7 ini Arisu kok jadi beban ya teman-teman. Tapi kalau kita di posisi Arisu emang susah sih. Ketika An sampai di lobi, untungnya tidak ada anggota militan di sana, jadi ia bisa dengan aman mengambil senjata si penyihir yang masih menancap di tubuh Momoka. Di saat yang sama, Kuina dan Takatora terlibat duel yang cukup sengit. Ternyata Kuina ini meskipun perempuan, dia jago bela diri guys. Setelah itu Takatora pun melakukan kecurangan dengan melempari Kuina menggunakan botol-botol kaca. Meskipun tak ada satupun yang berhasil mengenai Kuina, akan tetapi pecahan kacanya jadi berserakan di lantai, membuat Kuina akan sangat kesulitan berpijak, disebabkan dia nyeker guys. Di momen yang terdesak itu, Kuina pun teringat akan masa lalunya, yang ternyata Kuina adalah laki-laki guys. Ayahnya sangat kesal karena Kuina ini sifatnya mulai menunjukkan tanda-tanda boti, sehingga si ayah mengajari Kuina ilmu bela diri dengan sangat keras. Pada akhirnya Kuina memutuskan untuk minggat dari rumah, meninggalkan kedua orang tuanya. Dan singkat cerita, bertahun-tahun kemudian ia baru bertemu lagi dengan ibunya saat ibunya itu dirawat di rumah sakit. Penampilan Kuina pun sudah menjadi transgender perempuan. Tapi si ibu tampaknya mau menerima Kuina. Tapi meskipun di ceritanya Kuina ini transgender, aktris yang memerankannya masih cewek tulen ya guys. Karena mengingat flashback barusan, Kuina pun menjadi sangat termotivasi. Sampai tidak mempedulikan kakinya yang menginjak pecahan botol kaca. Dan ketika Takatora datang menerjang menyerangnya, Kuina segera melepaskan ulti yang kemudian diakhiri dengan pukulan mematikan. Beralih pada Niragi yang masih keasikan bermain tembak-tembakan membunuh para anggota Beach dari atap gedung. Seakan-akan orang-orang di bawah sana hanyalah boneka. Tapi tiba-tiba ia diinterupsi oleh kedatangan Chisia yang katanya punya teori tentang siapa si penyihir. Sang penyihir sudah dipastikan bukanlah player, melainkan orang yang bekerja untuk Master Game. Chisia berkata, saat game 10 hati ini dimulai, tiba-tiba gedung Beach aliran listriknya berubah. Yang awalnya bersumber dari generator, sekarang dialihkan ke listrik PLN. Untuk melakukannya si penyihir harus masuk terlebih dahulu ke ruang basement, yang mana kita ketahui bahwa kunci basement hanya dimiliki oleh para anggota eksekutif. Jadi, untuk menemukan penyihirnya, aku hanya perlu membunuh para eksekutif satu persatu. Dimulai darimu, ujar Chisia sambil melemparkan kartu-kartu game untuk membuat Niragi tidak fokus. Sehingga Chisia memiliki kesempatan untuk menembakkan senjata buatannya yang langsung membuat Niragi terbakar kepanasan. Dia pun berakhir jatuh dari atap gedung dan mati. Usagi, Asahi, dan Tata akhirnya berhasil sampai di kamar tempat Arisu dikurung. Tapi pintunya dalam keadaan terkunci dan mereka bertiga malah harus berhadapan dulu dengan dua anggota militan. Untungnya Usagi memiliki skill parkur yang handal. Ia berhasil lolos dengan keluar dari jendela dan melompat ke balkon kamar tempat Arisu berada. Lalu, dua anggota militan itu berhasil dibuat tepar oleh Tata dan Asahi. Usagi menerobos kaca jendela dan segera melepaskan Arisu dari ikatan yang mengekangnya. Tata terlihat sangat bersyukur dan senang Arisu masih hidup. Lalu mereka langsung saja menjelaskan aturan game perburuan penyihir kepada Arisu. Tata di situ berpikir bahwa mungkin saja penyihirnya adalah salah satu dari anggota militan. Karena hingga saat ini 90 menit telah berlalu dan banyak anggota Beast yang ditembak mati. Game masih belum selesai.
Itu artinya penyihir masih belum ditemukan. Bahkan di luar sana terlihat beberapa anggota militan juga sudah mulai frustasi. Sudah membunuh banyak orang tapi penyihir masih belum mereka temukan. Penyesalan dan rasa bersalah mulai mengisi pikiran mereka. Tidak, aku rasa bukan anggota militan, ujar Arisu. Jika penyihirnya adalah anggota militan, setelah semua orang berhasil mereka bunuh, game ini akan berakhir dengan para anggota militan yang saling membunuh satu sama lain. Itu lebih seperti game sekop daripada hati. Ingat kan, game perburuan penyihir ini adalah 10 hati. Game yang membuat para player mempermainkan perasaan dan pengkhianatan. Sementara itu, An sepertinya sudah berhasil mengidentifikasi sidik jari yang ada pada pisau penyihir. Dia terkejut saat menyadari siapa orangnya, dan An pun segera bergegas untuk mengumumkan hal tersebut pada semua orang. Akan tetapi, di perjalanan ia malah dihantam dan dibuat pingsan oleh anak buahnya Aguni. Walau mana waktu game tinggal 20 menit lagi. Oh iya, jika kalian bertanya-tanya lah kenapa gedung Beach tidak kunjung kebakar, padahal kan sudah dibakar oleh Takatora basementnya. Itu karena gedungnya sangat besar dan luas guys. Jadi apinya belum menjalar ke semua tempat. Kembali pada Arisu yang tiba-tiba bangkit dari duduknya setelah dia berpikir cukup lama tadi. Sepertinya aku tahu siapa penyihirnya, ucap Arisu. Alice in Borderland bersambung. Di episode 8 ini, para anggota Beach yang masih tersisa terpojokan di lobi gedung. Tidak bisa lari atau bersembunyi kemanapun lagi. Aguni dan para anggota militan bersiap akan menembaki mereka semua. Ada salah satu militan yang tidak kuat lagi terus membunuh, membuat Aguni marah dan hampir saja membunuhnya. Namun Arisu datang ke tempat itu menghentikan Aguni. Sebelum mengungkapkan teorinya, Arisu ingin menguji satu hal. Di situ ia berkata, Aguni, daripada melakukan hal kejam seperti ini, lebih baik kita bekerja sama mencari penyihir. Waktu game hanya tinggal 15 menit saja. Aku jamin, aku bukan penyihirnya karena aku dikurung oleh kalian. Aguni mendengar itu bukannya mau bekerja sama, dia malah mulai menghajar Arisu. Usagi pun berteriak, Aguni, kau penyihirnya kan? Karena jika tidak, kenapa kau malah menghajar Arisu? Padahal dia terbukti aman, bukan penyihir. Tak disangka di situ Aguni justru langsung mengaku, ya, akulah penyihirnya. Kemudian dia mendekatkan dadanya ke ujung pistol salah satu anggota militan, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tidak, Aguni bukanlah penyihir, ucap Arisu. Lagi-lagi ia menegaskan bahwa game kali ini adalah 10 hati. Jika Aguni adalah penyihirnya dan mereka hanya perlu membunuh Aguni, itu sama sekali tidak mencerminkan game bergenre hati. Arisu lalu berteori, Aguni, saat aku melihat tatapan matamu, aku seperti merasa kau sudah kehilangan semua harapan. Tatapan yang sama seperti saat aku membuat teman-temanku mati. Jika teoriku benar, kaulah yang membunuh Hato. Perkataan Arisu itu sontak membuat semua orang di sana terkejut. Tapi jika memang benar begitu, sekarang pertanyaannya kenapa Aguni kehilangan harapan? Arisu pun melanjutkan teorinya. Sejak awal aku datang ke Beach, aku merasa janggal. Jika kau yang mengendalikan seluruh senjata, seharusnya sudah sejak lama kau menguasai tempat ini, Aguni. Sekarang aku sadar, meskipun kalian terlihat berseteru, tetapi di balik layar, kau dan Hato adalah teman baik. Kau berusaha terlihat jahat dan tidak akur dengan Hato, agar kau bisa mengendalikan orang-orang seperti Niragi dan Takatora. Tapi jika kau dan Hato memang berteman, kenapa kau membunuh Hato? Aku yakin karena beberapa alasan kau tak bisa memaafkan Hato atas perbuatannya. Kau ingin menghentikan kegilaannya dan ingin membuat sahabatmu itu sadar, iya kan Aguni? Tanya Arisu. Kilas balik pun diperlihatkan. Sebelum berada di dunia Borderland, Aguni dan Hato memang adalah sahabat dekat. Mereka saling mendukung dan support satu sama lain. Hingga singkat cerita, time skip memperlihatkan Aguni dan Hato yang sudah berada di dunia Borderland ketika mereka menemukan gedung Beach. Di momen itu, Hato bersumpah, di dunia Borderland yang kejam ini, ia akan menciptakan harapan untuk semua orang dengan membuat komunitas yang bernamakan Beach. Jika tak ada harapan,
Maka kita harus membuatnya, menjadikan tempat ini sebagai tanah harapan, ucap Hato. Hingga singkat cerita, Hato berhasil mewujudkan impiannya itu. Pengikutnya pun sudah cukup banyak. Sebenarnya tentang mengumpulkan semua kartu dan mereka bisa pulang ke dunia nyata, itu hanyalah kebohongan Hato untuk bisa menyatukan semua orang dan memberikan harapan. Niatnya memang bagus sih, tetapi mungkin juga tidak. Di suatu hari, Aguni dibikin sangat syok oleh sahabatnya itu yang dengan sangat brutal membunuh beberapa anggota Beach yang ketahuan menyembunyikan kartu game. Jadi gak disetorkan gitu kartu gamenya. Namun Aguni tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan pada hari itu Hato pun membuat aturan ketiga, yaitu pengkhianat harus mati. Shin lalu melompat lagi ke malam di mana Hato pergi untuk bermain game. Ternyata diceritakan dia berhasil menyelesaikan gamenya dengan selamat. Entah apa gamenya, tapi sepertinya hanya Hato yang berhasil hidup di game tersebut. Beberapa pengikutnya yang ikut tidak selamat. Namun Hato tidak langsung kembali ke Beast. Ia bertemu dengan Aguni di sebuah tempat untuk berbicara empat mata. Biasanya untuk saling bertukar pikiran dan saling memberi ide demi kemajuan komunitas Beast. Tapi di momen itu Aguni berkata ia sudah lelah. Aku sudah mencapai batasku, Hato. Makin sulit mengendalikan Niragi dan para militan. Ayo kita akhiri saja komunitas Beach ini. Kemudian Hato yang terkejut berkata, Hei, tidak boleh seperti itu Aguni. Kalau mau mengakhiri Beach, berarti kau pengkhianat. Aturan ketiga, pengkhianat harus mati, ucap Hato mengingatkan. Namun Aguni sudah tidak peduli lagi, karena semakin hari ia malah merasa jika Hato malah semakin berubah. Tidak seperti sahabatnya yang dulu. Mendengar hal itu, Hato langsung menodongkan pistol kepada Aguni. Ada kalanya raja harus membuat keputusan yang sulit, benar? Ujar Hato. Tepat ketika Hato menarik pelatuk pistolnya, dengan cepat Aguni membalas menembak sambil menjatuhkan diri. Aguni sangat terkejut dan syok karena ia baru saja membunuh sahabatnya sendiri. Apalagi barusan Aguni merasa kalau pistolnya Hato tidaklah mengeluarkan peluru. Dan setelah diperiksa, ternyata memang benar. Tidak ada satupun peluru di dalam pistolnya Hato. Itu dikarenakan sebenarnya Hato tidak pernah benar-benar berniat membunuh Aguni. Pistol yang ia todongkan hanyalah simbol kekuasaan, alat untuk menegaskan wibawanya sebagai raja di Beach, bukan untuk benar-benar menembak sahabatnya. Ia hanya ingin menguji Aguni, menakutinya atau memaksanya tunduk pada aturan yang sudah ia ciptakan. Artinya Hato sejak awal sebenarnya masih menyisakan kepercayaan kepada Aguni. Hal itulah yang membuat kematian Hato terasa lebih pahit. Aguni bukan hanya membunuh pemimpin Beach, tapi juga sahabatnya sendiri akibat salah paham dan hilangnya kepercayaan di antara mereka. Flashback selesai. Kedua mata Aguni tampak berkaca-kaca menahan tangisnya. Namun pria botak itu malah kembali memukul Arisu. Kau tahu apa? Kurang ajar. Jangan sok tahu, teriak Aguni. Tata dan Usagi berusaha menghentikan tindakan kekerasan itu. Meskipun ya percuma saja. Arisu pun kembali berbicara. Aguni, aku juga membunuh teman-temanku. Aku mengerti rasa sakit di matamu. Jadi kau memang telah membunuh Hato. Lalu kau berniat membunuh semua anggota Beach karena kau berpikir merekalah penyebab Hato menjadi gila. Perasaanmu yang hancur itu dimanfaatkan oleh Game Master Aguni. Sekarang masuk akal kenapa game kali ini adalah 10 hati, jelas Arisu. Aguni segera mendorong Arisu sampai jatuh. Tapi setelah itu dia terdiam karena semua teori yang Arisu jabarkan itu benar. Masalahnya sekarang jika Aguni bukanlah penyihir, lantas siapa penyihirnya? Mari kita tanyakan kepada Arisu yang katanya tahu. Teman-teman semua, dengar. Game hati akan selalu membuat para player terlihat sangat bodoh. Dan aku sudah berpengalaman. Aku yakin, jika kita saling membunuh hingga akhirnya berhasil menemukan penyihirnya, itu sama sekali tidak terlihat bodoh. Lalu hal apa yang membuat kita terlihat bodoh? Yaitu kita tidak akan pernah menemukan si penyihir meskipun saling membunuh hingga tak ada satupun dari kita yang tersisa. Itu karena aku yakin penyihirnya tidak ada di antara kita semua.
Padahal kita bisa menyelesaikan game ini tanpa membunuh, tapi kita malah saling membunuh. Bukankah itu membuat kita terlihat sangat bodoh? Jelas Arisu. Tapi gak masuk akal, orang-orang keheranan. Bagaimana caranya mereka menyelesaikan game jika tidak membunuh siapapun? Kemudian Arisu menunjuk jasad Momoka yang masih tergeletak di lantai. Selama ini kita bingung, karena berusaha mencari jawaban. Jika aku adalah penyihir, maka aku harus bagaimana untuk bersembunyi? Tidak, jangan seperti itu. Justru kita seharusnya berpikir, jika aku game masternya, bagaimana aku akan membuat gamenya? Dan yap, hal yang terpikirkan olehku, kemungkinan besar Momoka lah penyihirnya. Dia adalah penyihir yang menusuk dirinya sendiri. Jika aku game master, maka aku akan memikirkan ide itu, jelas Arisu. Tapi Aguni langsung menendangnya. Ia kembali meyakinkan semua orang bahwa dirinya lah sang penyihir. Aguni pun menyerang para anggota Beach, sehingga dirinya pun mulai dikeroyok oleh mereka semua. Tapi meski begitu, Aguni yang sangat kuat tampak sulit sekali dilumpuhkan, meskipun dirempuk oleh orang banyak. Aguni sejak awal memang berniat untuk mati bersama semua orang yang ada di Beach. Tapi tiba-tiba Asahi, yaitu sahabatnya Momoka, berdiri di hadapan semua orang sambil berteriak, "Aku adalah game dealer!" Jebret! Kepalanya langsung dihantam oleh tembakan laser dari atas langit. Sontak hal itu membuat kericuhan Aguni dan para anggota Beach terhenti. Kenapa Asahi bisa mengaku-ngaku game dealer guys? Dan kenapa kepalanya langsung dijebret laser? Lupakan dulu hal itu, karena An dan Kuina datang menegaskan bahwa teori Arisu benar tentang Momoka lah penyihirnya. Sidik jari yang ada di gagang pisau menunjukkan jika pisau itu dipegang secara terbalik saat digunakan, yang artinya Momoka memang menusuk dirinya sendiri. Tiba-tiba semua orang dibuat panik saat api sudah menjalar ke tempat tersebut akibat ulah si itu tuh, si botak katana. Para anggota Beach buru-buru mengangkat jasad Momoka untuk dibakar. Akan tetapi si Niragi muncul menembaki mereka. Ternyata dia belum mati, hanya penuh luka saja di sekujur tubuhnya. Bisa gitu ya guys. Tak sedikit orang-orang yang terkena tembakan Niragi dan mati. Melihat hal itu, Arisu dan Usagi tidak bisa tinggal diam. Keduanya bekerja sama untuk menghentikan kegilaan Niragi. Namun, dua sejoli itu tidak bisa menandingi kekuatan seorang Niragi. Hampir saja Arisu dan Usagi akan ditembak mati olehnya jika saja Aguni tidak menghadang. Aguni membiarkan tubuhnya tertembak beberapa kali. Ia berlari ke arah Niragi dan menerjangnya, mengorbankan diri untuk bisa melumpuhkan si Niragi. Niragi itu kepanjangannya kayaknya Niragi lah ya guys. Singkat cerita, jasad Momoka telah berhasil dibawa ke api penghakiman untuk dibakar. Dan saat itu juga ponsel game mereka berbunyi. Game selesai, menandakan bahwa game 10 hati yang mereka mainkan telah berhasil diselesaikan. Di dalam gedung Beach yang hampir terbakar sepenuhnya, terdapat kartu 10 hati di atas meja. Chisia dan Kuina muncul di sana untuk mengambilnya. Meskipun Hato membual tentang mengumpulkan semua kartu, tapi aku yakin pengendali game pasti memang menginginkan kita untuk menyelesaikan semua game dari setiap kartu. Aku penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya, ucap Chisia. Dan Shin berpindah menyorot Takatora yang ternyata masih hidup. Namun dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan membiarkan tubuhnya terlahap oleh kobaran api. Singkat waktu, hari sudah berganti. Arisu dan Usagi terlihat sedang memeriksa ponsel milik Asahi yang anehnya masih berfungsi. Di dalam ponsel itu, Asahi meninggalkan beberapa video dokumentasi. Dan dari keterangan yang Asahi sampaikan, dapat disimpulkan seperti ini guys. Ketika Asahi dan Momoka berpindah ke dunia Borderland, sepertinya saya harus menjelaskan dulu soal ini teman-teman. Kalian masih ingat kan momen saat Arisu dan kedua temannya mendapati semua orang menghilang dari kota? Nah, saya rasa bukan orang-orang yang menghilang, tapi justru Arisu dan kedua temannya lah yang berpindah ke dunia lain. Itu terbukti saat mereka bertemu dengan Shibuki. Ketika itu Shibuki mengatakan sudah 2 hari orang-orang di kota menghilang. Padahal dari sudut pandang Arisu, kejadian orang-orang yang menghilang adalah kemarin. Jadi intinya
para player lah yang berpindah ke dunia Borderland. Lanjut ke cerita lagi ya. Ketika Asahi dan Momoka berpindah ke dunia Borderland, mereka tidak seperti Arisu dan Usagi yang menjadi player. Asahi dan Momoka justru ditemui oleh Game Master dan direkrut untuk menjadi game dealer, yang dimana tugas mereka adalah membantu menyiapkan game-game yang ada di seluruh kota. Tapi meski begitu, game dealer juga diberikan visa. Jika waktu visa mereka habis, mereka akan tetap mati. Jadi bagaimana cara game dealer untuk memperpanjang visa? Yaitu dengan mengikuti game yang mengharuskan melawan para player. Contohnya adalah ketika Arisu memainkan game kejar-kejaran di sebuah gedung apartemen. Ada 2 orang pengejar yang memakai topeng kuda untuk mengalahkan para player. Mereka adalah game dealer seperti Asahi dan Momoka. Sampai di sini bisa dimengerti lah ya. Selain penjelasan mengenai game dealer, di dalam video Asahi juga sempat ngevlog saat mereka pergi ke stasiun kereta bawah tanah. Berjalan-jalan, Asahi dan Momoka pun menjumpai sebuah pintu di pinggir rel kereta yang hanya bisa dibuka dengan memasukkan kode. Untungnya Asahi memvideokan saat Momoka menekan tombol-tombol angkanya. Memasuki pintu itu, berjalan-jalan, Asahi dan Momoka pun tiba di sebuah tempat yang susah sekali mendeskripsikannya guys. Ada banyak sekali layar monitor di tempat itu yang memperlihatkan kegiatan para player yang sedang bermain game, mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, orang-orang di tempat itu yang menurut Arisu adalah game master menyaksikan dengan antusias, heboh dan gembira, seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Tapi mereka juga nampak sibuk dan memiliki tugasnya masing-masing untuk mengawasi seluruh game agar berjalan dengan lancar. Video lalu ditutup dengan memperlihatkan Asahi dan Momoka yang menangis. Mereka sudah tidak tahan lagi, terus-terusan melihat orang-orang terbunuh. Dan Asahi di situ berusaha menguatkan Momoka, meyakinkan dirinya sendiri dan Momoka bahwa semua ini hanyalah mimpi. Video pun selesai. Singkat cerita, Arisu dan Usagi sudah berada di stasiun kereta bawah tanah. Mereka berdua memutuskan untuk mendatangi tempat para game master berada. Tetapi anehnya, pintu yang menuju ke sana sudah terbuka tanpa perlu Arisu memasukkan kode. Dan singkatnya, setelah sampai di tempat game master, terlihat listrik di tempat itu sudah mati, tidak terang benderang seperti yang ada di video Asahi. Lalu, yang lebih mengejutkannya lagi adalah Arisu dan Usagi mendapati semua orang yang ada di tempat itu sudah mati dalam keadaan kepala tertembak oleh laser dari langit. Sebenarnya apa yang terjadi? Tiba-tiba Arisu dan Usagi dikagetkan dengan kehadiran Chisiya serta Kuina yang ternyata sudah berada di sana lebih dulu. Bagaimana Chisiya bisa menemukan tempat tersebut? Ingat saat Chisiya menyelesaikan game kejar-kejaran di gedung apartemen, ia menemukan secari kertas dari seorang game dealer bertopeng kuda yang mati karena kalah. Di mana di kertas tersebut terdapat coretan-coretan yang setelah diteliti lebih dalam, Chisiya menyadari jika coretan itu adalah rute stasiun kereta bawah tanah. Memang jenius si Chisiya ini guys. Oh ya, dia sudah mengumpulkan semua kartu angka dan Chisiya sangat yakin akan terjadi sesuatu yang menarik. Chisiya menjelaskan, "By the way, aku pikir orang-orang di sini bukanlah game master ya. Sebut saja mereka bos dealer. Dan aku rasa game master memberikan mereka misi untuk bersaing dengan para player. Untuk bisa menang, bos dealer harus membuat semua player mati. Maka dari itu mereka sebisa mungkin menciptakan game yang sekreatif mungkin agar sulit untuk dimenangkan oleh para player. Begitulah cara mereka untuk menang. Akan tetapi saat kita akhirnya berhasil memenangkan semua game dari kartu angka, disitulah para bos dealer gagal dan kalah dari para player. Sehingga mereka semua berakhir dibunuh," jelas Chisiya. Arisu di situ sependapat dengan Chisiya, tapi juga menjadi bingung. Siapakah sebenarnya game master yang mengendalikan dunia Borderland ini? Bisa saja alien atau mungkin dewa, jawab Chisiya. Tiba-tiba saja semua komputer dan layar monitor di sana menyala, menampilkan sosok seorang wanita yang tidak asing di mata mereka. Ialah tak lain adalah Mira, salah satu eksekutif Beach. Ia memberikan ucapan selamat kepada para player yang telah berhasil menyelesaikan semua game kartu. Arisu, Usagi, Chisiya, dan Kuina sangat terkejut. Apakah si Mira itu sebenarnya game master, pikir mereka.
Karena para player telah berhasil menyelesaikan semua game, maka Mira akan memberikan hadiah yang sangat spesial. Hadiahnya bukan pulang ke dunia nyata, melainkan adalah acara game baru. Dan game baru itu akan dimulai pada siang besok. Tentunya siaran pengumuman dari Mira tersebut tidak hanya tampil di sana, tapi juga di seluruh kota untuk memberitahu semua player yang ada. Singkat waktu pada keesokan siang, Arisu, Usagi, Chishia, dan Kuina sudah standby di Shibuya Crossing. Mereka pun menyaksikan sebuah Zeppelin terbang di langit membawa bendera raksasa bergambar kartu Raja Sekop. Tidak hanya satu, Zeppelin lain juga muncul di seluruh penjuru kota. Jika mengacu pada kartu remi, maka jumlah Zeppelin itu adalah 12. Terdiri dari Raja, Ratu, dan Jack dari setiap simbol sekop, keriting, wajik, dan hati. Lalu akan seperti apakah acara game baru ini? Mari kita saksikan di Alice in Borderland Season 2. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa pencet like kalau kalian suka videonya. Dan kalau mau Bang Sen lanjutin ke Season 2, video ini harus mencapai 1000 like ya guys. Sehat selalu buat kalian semua. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye.